Maka kita harus berusaha. Jangan cuma anaknya yang disuruh menghafal, tapi orang tuanya biar anak saya saja Ustaz yang menghafal. Kan nanti anak saya akan menghadiahkan mahkota. Sahih. Kalau bicara engkau mendapatkan mahkota saja, tapi anakmu berada di derajat yang jauh dari engkau. Karena orang tuanya cuma hafal trikul. Dan bahaya lagi kalau ternyata orang tuanya memasukkan anaknya untuk menghafal Al-Quran untuk berbangga-banggaan. Nggak ada gunanya. Jadi hadis yang berkaitan dengan mahkota itu jamaah, yang kemudian orang tuanya akan dikasih pakaian yang sangat indah, anak akan bacakan hadisnya supaya para orang tua ini punya peran dalam mendidik anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran. Kata Nabi SAW, man qara Al-Quran. Ya, kita lihat ya. Hadisnya man qara Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran. Yang dimaksud adalah menghafalnya. Tadi kita sudah sampaikan di awal. Yang dimaksud membaca ini bukan membaca saja, tapi dia menghafal itu Al-Quran. Wa ta'allamahu. Kemudian dia mengkajinya, mempelajarinya. Karena kalau kita melihat anak-anak dalam mengambil Al-Quran ini melalui proses yang cukup panjang. Ada proses dia hanya menghafal. Dia nggak bisa faham. Umur berapa anak itu hafal? Ada umur 4 tahun hafal juz amma. Nggak bisa baca dia juga. Dia hanya bisa menghafal dari bacaan ibunya. Kita akan memahamkan kepada dia, dia nggak paham. Tapi kita juga bisa mengajarin dia iman dengan talqin nanti. Tapi ini proses pertama, ya anak sejak lahir lah. Walaupun sebagian penulis sudah mengkaji bahwasanya metode mengajarkan Al-Quran itu ya sejak dalam kandungan. Karena janin itu ternyata terpengaruh dengan ibunya, dengan apa yang dimakan, dengan kondisi kejiwaan emaknya, dengan apa yang didengar. Maka ketika dia lahir, ketika sudah mulai dibacakan Al-Quran, tapi ingat dia belum paham. Dia baca qul huwallahu ahad, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Lalu nanti wa ta'allamahu, dia mempelajarinya. Makanya harapan kita anak-anak nanti yang belajar di kutab ini, selain dia hatam 30 juz, atau ada yang hafal hanya sampai 15 juz, 10 juz, tapi semuanya sudah membaca Al-Quran itu dengan artinya. Anda nggak tahu apa ini sudah dilakukan. Ustaz Yunus. Jadi anak yang hafal 1 juz berarti dia sudah baca artinya 1 juz. Berarti belum masuk kurikulum. Iya. Jadi anak punya binaan di Jakarta, di Tebet itu. Jadi kalau anak itu hafal Al-Quran 30 juz setoran, dia harus setoran 30 juz baca artinya. Karena Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan bukan cuma hafal. Qara'a wa ta'allama. Dia hafal kemudian dia mengkajinya. Jadi penting anak-anak kita dan penting buat semua sekolahan, anak-anak tuh hafal 30 juz dan sudah melewati paling tidak membaca tafsirnya 30 juz juga. Setelah menghafal kemudian mempelajarinya, yang ketiga wa amila bihi, diamalkan. Karena nggak ada gunanya orang hafal 30 juz bisa jadi masuk neraka.
Bahkan kita tahu koreknya api neraka itu orang yang hafal Quran. Ustadz bahkan. Dia cuma sampai fase menghafal, mempelajarinya. Lalu mendakwahkan kepada manusia. Tapi mengamalkan untuk dirinya belum. Maka Nabi SAW mengatakan, qara al-Quran wa ta'allamahu wa amila bihi. Dapat apa nih? Dapatnya kata Nabi SAW, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur. Orang tuanya akan diletakkan di atas kepalanya mahkota dari cahaya buat orang tuanya. Kenapa? Karena nih anak kecil kadang-kala perlu dipaksa, dia nggak bisa cinta Quran langsung. Ada peran orang tua yang membuat anak ini akhirnya mau membaca Al-Quran, mau mengkaji Al-Quran. Maka bapak ibunya ini yang akan dikasih tajan min nur bauhu mithl dhau'is syams, cahayanya seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu bihimad dunya. Dan bapak ibunya akan dikasih pakaian yang dunia dan isinya ini nggak cukup untuk beli pakaian itu. Bayangin. Jadi kalau semua emas yang ada di muka bumi ini dikumpulkan, semua kayu yang ada di hutan-hutan dipotong, semua permata, semua mutiara, semua nikel itu dikumpulin untuk beli jubahnya ini nggak cukup. Dan itu diberikan kepada orang tua. Maka di sini tugas orang tua, jangan hanya menyerahkan tugas itu kepada sekolahan. Jadi bapak ibu ini harus turut serta dalam proses ini. Fayakulani bima kusina. Lalu orang dua ini tanya bapak ibu ini, kami dikasih pakaian semahal ini, itu karena amalan kami yang mana gitu kan? Dengan sebab yang mana? Fayuqalu bi akhdhi waladikumal Qur'an. Karena anak kalian mengambil Al-Quran. Jadi kalau bicara mengambil Al-Quran itu 3. Menghafal, mempelajari,